Yesuslah jawaban bagi dunia. Tak satu pun yang dapat melebihi Dia. Yesuslah jawaban bagi dunia, pemimpin dan penolong. Baik, shalom Bapak Ibu Saudara yang dirahmati oleh kasih karunia Tuhan. Mari sama-sama kita melakukan pembacaan kita hari ini dari Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-23. Sebab Kolose pasal 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Bapak Ibu Saudara yang dirahmati oleh kasih karunia Tuhan, shalom. Mari kita akan belajar beberapa hal dari Kolose pasal 3 ayat 23 dan beberapa bagian lain dari ayat Alkitab yang kita akan ekstrak kebenarannya di hari ini. Bapak Ibu, Kolose ini memberikan kita pengertian. Yang pertama, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti Tuhan dan bukan untuk manusia. Berarti apapun yang kita kerjakan, dengan apa yang ada pada kita, dengan seluruh talenta, seluruh dimensi kehidupan kita, memuliakan Tuhan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh kasih karunia. Jadi all the things that we have can do for God, lakukan itu bagi Tuhan. Jadi tidak terbatas. Artinya kalau orang punya pengertian, selama ini kan kita punya pengertian. Nah, pengertian itu harus dibangun berdasarkan Alkitab itu sendiri, bukan berdasarkan penafsiran kita, penalaran kita, pengetahuan kita yang terbatas. Bapak Ibu, jadi kalau berbicara tentang melayani Tuhan, seringkali yang pertama orang berpikir dulu bahwa kalau melayani Tuhan itu di gereja. Melayani Tuhan tidak harus di gereja, katakan amin dulu. Dengan semua potensi, dengan semua kapasitas, talenta yang Allah berikan ini, maka Kolose pasal 3 ayat 23 ini memberikan pemaknaan yang baru bagi kita, bahwa kita pun dapat melayani Tuhan dengan apa yang ada segenap hidup, seluruh potensi yang Allah tanamkan dalam kita. Kalau engkau bekerja sebagai guru, melayanilah sebagai guru yang terbaik, the best teacher. Kalau engkau hari ini menjadi murid, belajarlah untuk menjadi murid yang pandai, yang pintar. Kalau engkau sebagai karyawan, melayanilah, bekerjalah kepada bosmu, tuanmu sebagai karyawan yang excellent, sebagai karyawan yang terbaik. Nah, ini yang Tuhan mau. Kalau engkau bekerja pada pemerintah, bekerjalah sebagai PNS yang terbaik, PNS yang taat kepada aturan jam kantor dan lain sebagainya. Karena perhatikan pernyataan ini dengan baik Bapak Ibu, Tuhan tidak membedakan antara yang rohani dan tidak rohani. Yang membuat perbedaan diantaranya adalah kekudusan. Ingat baik. Jadi jangan pernah kita berpikir kalau kita melayani Tuhan itu saya harus melayani OHB, melayani LCD, melayani pemain musik, melayani di gereja, majelis, pemimpin pujian, singer, pemain musik dan lain sebagainya. Nah, melayani, kalau kita berpikir bahwa melayani itu di gereja maka terbatas, Bapak Ibu. Tapi melayani yang benar adalah berdasarkan apa yang Kolose pasal 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, apapun yang kamu lakukan dengan segenap hidupmu, lakukan itu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Karena pujian penyembahan itu, pengertian penyembahan itu 24 hour, 24 jam seluruh hidup kita. Bukan kita masuk ke dalam ruang doa dan lain lalu kita disebut penyembah. Seluruh hidup kita dimanapun kita berada, Anda bisa menyembah Tuhan.
Tuhan itu tidak terbatas, Bapak Ibu. Our God is unlimited God. Tuhan tidak terbatas because God is spirit. Tuhan adalah roh. Engkau dapat memuji Dia dimanapun. Katakan amin. Anda dapat memuji Tuhan di toilet pun, di kamar mandi, tempat cuci pakaian, di dapur, di kebun. Jika yang banyak kebunnya, bekerja tiap hari di kebun, memuji Tuhan di kebun. Dimanapun engkau dapat lakukan. Karena ibadah itu, penyembahan itu adalah our life, 24-hour daily life, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Inilah yang ditekankan oleh Kolose. Karena itu pengertian kita harus dibangun. Tuhan tidak membedakan antara yang sekuler dan yang rohani, yang melayani di gereja. Enggak. Yang membuat berbeda adalah holiness, kekudusan. Kalau engkau berdiri melayani di gereja, di mimbar, tapi kelakuan kita durno ya bodoh wae, kata orang dautukat di sana. Tapi kalau kita melayani sebagai guru, sebagai PNS, sebagai karyawan, sebagai suami, sebagai ibu rumah tangga, sebagai anak didik, dengan seluruh kehidupan kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan, itu ibadah. Katakan amin. Yang kita lakukan hari ini di tempat ini adalah gathering together, adalah berkumpul bersama-sama. Nah, itu harus dipahami dulu, karena pengertian ibadah itu artinya memberi nilai kepada Allah. Proses kudeo, penyembahan itu memberi nilai. Nanti kita lihat Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Nah, berkaitan dengan pernyataan ini kita harus setuju dulu bahwa Tuhan tidak membedakan antara yang rohani dan tidak rohani. Yang membuatnya berbeda adalah kekudusan itu sendiri. Karena itu orang Kristen pada bagian lain Yesus berkata, hendaklah engkau sempurna seperti Bapa di surga. Engkau kudus karena natur Allah itu kudus. Amin. Natur Allah itu kudus, Bapak Ibu. Sehingga kita dituntut untuk seperti Dia dalam pengertian mengerjakan kekudusan dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang dirahmati oleh Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan adalah motif dari semua orang Kristen dalam semua kegiatan mereka. Ingat baik, melayani pekerjaan Tuhan adalah motif. Melayani pekerjaan Tuhan dan melayani Tuhan itu dua hal yang berbeda. Two things different. Melayani Tuhan harus menjadi motif dari semua orang Kristen dalam semua kegiatan. Itu menjadi motif kita. Bapak Ibu perhatikan contoh Marta dan Maria. Ini adalah contoh yang baik bagi kita bagaimana melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan. Marta melayani pekerjaan Tuhan, tapi perilaku yang ditunjukkan oleh Marta dalam kisah kunjungan Tuhan Yesus itu sama dengan kisah dalam Wahyu pasal yang kedua. Bapak Ibu perhatikan, mereka melayani pekerjaan Tuhan, but they didn't heart to God. Mereka tidak punya hati untuk Tuhan. Marta hanya melihat Tuhan Yesus sebagai tamu yang datang dan hadir dalam rumah, dalam hidupnya. Hanya singgah saja, Yesus sebagai tamu. Tetapi Maria melihat kunjungan Tuhan Yesus itu dengan begitu berbeda. But Mary was sitting on the feet of Christ and keep to hear what Jesus tell to her. Maria duduk terus di kaki Tuhan dan mendengarkan apa? Karena cara pandang yang berbeda. Maria melayani Tuhan dengan duduk dan mendengarkan perkataan firman. Karena Bapak Ibu, firman itu adalah pribadi Allah sendiri, katakan amin. Firman itu adalah pribadi Allah. Alkitab adalah segala tulisan yang diilhamkan Allah untuk mendidik, mengajar kita dalam kebenaran, menceritakan tentang pribadi Allah. But the true word of God itu adalah the personality of Christ, adalah pribadi Yesus sendiri, Bapak Ibu. Karena itu Maria begitu penting menganggap kehadiran Tuhan Yesus dalam hidupnya. Dia datang. Apakah Marta salah? Tidak, Marta tidak salah. Harusnya pada bagian lain Marta memahami bahwa asal ada makanan itu cukup. Ya kue kah atau apakah begitu, sudah cukup. Karena pribadi Yesus yang hadir itu lebih penting. Message yang dia bawa itu lebih penting, kehadirannya,
pribadinya, pesan yang dia bawa itu penting. Karena Yohanes pasal 3, Yohanes pasal 8 ayat 32, Yohanes 8 ayat 32 berkata, jika kamu mengenal kebenaran, maka kamu akan merdekakan. Kata merdeka itu artinya set captivated from the dominion of Satans. Dimerdekakan, dilepaskan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kita harus perhatikan ini baik-baik. Yesus berkata, aku adalah jalan, kebenaran dan hidup. Bagi kekristenan, kebenaran tunggal, kebenaran mutlak itu adalah the personality of Christ, adalah pribadi Yesus sendiri. Marta mencoba untuk menyenangkan Tuhan dengan sebuah hal yang, karena itu bagi saya, Bapak Ibu perhatikan baik. Kalau nanti kita ibadah rumah tangga dan lain sebagainya, kita persiapan, jangan berfokus pada kue dan aqua. Yang penting kita hadir, kita memuji, kita menyembah, katakan amin. Kue, aqua dan lain itu hanya bagian dari seremonial saja. Sebagai sebuah etika lah, kalau tamu datang kan dia disuguhin air dan teh. Tapi Bapak Ibu perhatikan pertemuan ibadah Kristen, kalau kita hadir jangan pikirkan tentang kue, tentang teh, tentang aqua, tapi persiapkan hati kita. Karena di mana 2-3 orang berkumpul, di situ Tuhan hadir, katakan amin. Ibadah, pertemuan yang paling hebat adalah pertemuan Kristen, ibadah Kristen. Anda bertemu dengan Bapak Presiden, yang mulia Presiden, baik. Itu semua harapan semua manusia, harapan semua rakyat Indonesia, siapapun pribadi di bangsa ini yang akan bertemu, itu baik. Itu sebuah kebanggaan sosial, tidak salah itu. Bertemu dengan Ratu Inggris atau pemerintahan negara lain, wow, luar biasa. Apalagi Presiden Amerika sebagai the world police, oke saja siapapun dia. Tapi Bapak Ibu perhatikan dengan baik, satu-satunya pertemuan di dunia ini adalah ibadah Kristen, di mana Tuhan Allah hadir, berjumpa. Sang pencipta itu rela dan datang hadir untuk bertemu dengan penciptanya. Dalam keterbatasan kita harus bersyukur untuk hal itu, Bapak Ibu. Sang mulia, sang yang kudus itu datang dan hadir, memanifestasikan dirinya dalam ibadah persekutuan. Itulah sebabnya Alkitab berkata, jangan menjauhkan diri dari persekutuan yang dipisahkan oleh beberapa orang, katakan amin. Alkitab berkata latihan badan itu terbatas, tapi ibadah itu mengandung janji untuk hari ini dan akan datang, katakan amin. Nah, ini yang penting yang harus kita pahami. Marta mencoba untuk menyenangkan Tuhan. Karena itu bagi saya, kalau ibadah tidak ada kue, kita tidak pusing. Kalau nggak ada kue, kita nggak enak. Jangan berpikir seperti itu. Nanti kalau kita ibadah, saya nggak taruh kue, nggak enak. Ibadah itu adalah orang mencari Tuhan, bukan cari kue, bukan cari makanan, katakan amin. Jadi kalau nggak ada kue, nggak ada aqua, santai saja. Yang penting ibadah itu ada. Nah, seringkali kan orang lebih mempersiapkan makanan ketimbang apa? Kehadiran Tuhan. Makanan itu nomor 2. Hatimu siap apa tidak bertemu dengan Tuhan? Katakan amin. Bersihkan rumah, siapkan kursi, meja dan lain. Tunggu orang datang untuk bersekutu, beribadah. Jangan pagi-pagi kita sudah pikir, oh sebentar ibadah, masak apa ya? Apalagi ibu-ibu, oh ayam santan misalnya, kare dengan lontong, aduh apa? Ibu-ibu pikir, enggak. Bersihkan rumah, sapu, pel, taruh kursi, atur, ada aqua sudah. Kalau ada singkong, rebus, makan. Iya. Karena ibadahnya bukan cari kue, katakan amin. Iya. Kerajaan Allah bukan soal makan roti dan makanan dan lain sebagainya. Kerajaan Allah itu soal damai sejahtera. Masa saya dari sini pergi ibadah ke Bilupo hanya untuk cari kue? Enggak kan? Cari Tuhan dan bersekutu di sana dengan Pak Nerden. Katakan amin. Iya. Masa saya pergi ke Klian Menega ini untuk hanya cari kue? Depan kan ada kue banyak. Saya beli saja toh. Nah. Tapi cari persekutuan di situ, katakan amin. Bersekutulah di situ. Nah, ini yang berbeda. Tuhan tidak memarahi Marta, tapi ada hal yang penting, ada yang lebih penting lagi. Nah, itu yang lebih penting adalah duduk di kaki Tuhan. Orang jemaat di Efesus dalam Wahyu pasal 2, mereka mengasihi Tuhan, pelayanan seperti begitu, tapi tidak punya hati untuk Tuhan, asal sekedar melayani saja. Semua yang kita lakukan harus bermuara pada menyenangkan hati Tuhan, katakan amin. Supaya Tuhan disenangkan lewat
sikap kita, pelayanan kita. Bapak Ibu, itulah yang dilakukan oleh Maria, duduk di kaki Tuhan. Bapak Ibu, yang kedua itu tentang melayani Tuhan. Contoh melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan itu berbeda. Yang tadi sudah ditunjukkan dalam Lukas pasal 10, Maria melayani Tuhan, Marta melayani pekerjaan Tuhan. Apakah melayani pekerjaan Tuhan itu tidak penting? Melayani pekerjaan Tuhan itu penting. Kalau tidak ada orang pel gereja, tidak ada orang atur kursi, atur ruang ibadah itu juga tidak jalan. Penting, tapi jauh lebih pentingnya adalah mengerjakan itu dengan attitude, dengan sikap yang benar. Bahwa saya lakukan ini bukan untuk Pak Roy atau untuk siapa, untuk dilihat siapa, tapi lakukan untuk Tuhan. Karena yang nanti kasih upah Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Tuhan, karena itu melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan haruslah menjadi motif dari semua orang Kristen, dari semua kita dalam semua kegiatan. Orang percaya harus menjadi saksi hidup sehari-hari dari kuasa penebusan Allah lewat pekerjaan dan lewat pelayanan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dalam Galatia pasal yang kedua ayat yang ke-20 berkata, namun aku hidup, tetapi bukan aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan nyawanya untuk aku. Jadi Bapak Ibu, segenap hidup kita yang telah ditebus, hidup kita yang telah dimerdekakan, Kristus yang hidup dalam aku. Paulus berkata, Paulus kan Bapak Ibu lihat, sebelum dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, dia itu pembunuh loh. Karena itu teroris pertama di dunia adalah Saulus. Dia membunuh orang Kristen, dia meneror orang Kristen, sampai akhirnya dia berjumpa dengan Tuhan Yesus di pintu gerbang Damsik. Setelah dia berjumpa hidupnya yang dulu pembunuh menjadi pembunuh, penganiaya, setelah berjumpa dengan Yesus hidupnya berubah. Lalu dia berkata bahwa hidupku bukannya aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Nah, ini yang menjadi luar biasa. Karena itu Bapak Ibu, kalau Kristus yang hidup di dalam aku, maka semua yang aku lakukan, semua yang kita lakukan akan lakukan seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ada dua jenis ibadah. Bapak Ibu, ada dua jenis ibadah dalam perjanjian lama, dalam perjanjian baru yang dicatat bagi kita dalam Roma 12 ayat yang pertama. Bapak Ibu yang dirahmati oleh kasih karunia Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Ibadah ini sangat sulit sekali dijalani oleh orang Kristen. Living sacrifice, Bapak Ibu. Ini kata persembahan. Bapak Ibu, persembahan dalam perjanjian lama itu diolah. Domba, sembelihan, korban itu diolah, ditumpahkan darahnya, kemudian dikulitin dan diberikan bagian yang terbaik bagi Allah. Ada tata cara menurut keimamatan yang harus bagian-bagian yang terbaik yang diberikan kepada Allah lewat persembahan. Bapak Ibu, berbicara tentang sacrifice dalam perjanjian lama itu berbicara tentang pengorbanan. Darah tertumpah, hidup diberikan. Kita memberkati orang itu sampai harus rasa sakit. Bukan sakit karena kita pelit memberi, enggak, tapi memberikan yang terbaik, the best things, bagian yang terbaik, the best portion. Karena itu Bapak Ibu, kalau kita sudah ditebus, Bapak Ibu perhatikan, mempersembahkan hidup yang berkenan kepada Allah itu adalah ibadah yang sejati. Setiap orang Kristen berjuang dengan hal ini setengah mati, Bapak Ibu. Mempersembahkan hidup kita. Hidup ini ada dua. Yang pertama, hidup yang disebut itu adalah soe. Kita hidup dalam hidup. Kita sekarang tinggal di bumi, tapi kita hidup ini, hidup ada Allah dalam hidup kita. Hidup yang berdimensi ilahi. Sekalipun kita tinggal di bumi, kita main Facebook, kita punya maya dan lain sebagainya, tapi perhatikan baik. Hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus. Katakan amin. Orang Kristen boleh bermain Facebook? Boleh. Tapi jangan Facebook jadi berhala dalam hidupnya.
Postinglah hal-hal yang membangun, hal-hal yang baik, yang menghibur, yang mengangkat orang lain, yang mengedukasi orang lain. Iya. Bapak Ibu lihat, kalau hari ini Tuhan Yesus punya Facebook, mungkin dia akan mencela kita juga, karena Facebook kita memposting hal-hal yang tidak baik atau hal yang apa. Perhatikan dengan baik. Semua hal itu baik. Yang membuatnya tidak baik adalah kita menggunakannya untuk tujuan yang salah dalam hidup ini. Semua mempersembahkan hidup sebagai yang kudus, yang berkenan kepada Allah, as a living sacrifice. Hidup itu, hari ini kita sementara tinggal di dunia dengan segala sistemnya, tapi kita hidup untuk Allah. Ada Allah dalam hidup kita. Berbeda dengan soe, berbeda dengan bios. Bios itu orang makan, minum, kawin, lah punya anak, dia mati, ke anaknya kawin lagi seperti biasa. Tapi tidak ada Allah. Itulah sebabnya Hosea 4 ayat yang ke-6 berkata, my people is perished because they have the knowledge of God. Umatku binasa karena mereka tidak memiliki pengetahuan akan Allah. Bagaimana untuk memiliki pengetahuan akan Allah? Read your Bible, baca Alkitab, katakan amin. Ini penting bagi kita. Jadi mempersembahkan hidup itu sebagai living sacrifice itu sangat sulit. Mematikan dosa, keinginan daging dalam hidup kita sangat sulit. Mematikan percabulan dalam hidup kita sangat sulit. Bapak Ibu perhatikan dengan baik. Percabulan dengan persinahan itu merusak sekali. Kalau persinahan orang cari lawan, laki-laki cari perempuan, dia pergi ke cari perempuan di tempat pelacuran, PSK atau apa, dia cari di situ. Bisa. Tapi kalau orang cabul, dia dari rumah, dari kamar saja, dia duduk pikirannya tuh melayang kemana-mana. Nah, jadi kalau persinahan orang bisa tahu. Orang selingkuh kan ketahuan juga. Tapi kalau cabul, siapa tahu? Dia duduk di sini dan bisa saja dari dalam gedung gereja. Pikirannya itu kemana-mana. Dalam pikiran. Karena itu medan. Karena itu kita harus mempersembahkan hidup kita supaya berkenan kepada Allah, Bapak Ibu. Mempersembahkan hidup. Hidup yang sudah ditebus berarti kita berhenti sekali untuk berbuat dosa. Ini penting. Karena itu cara kita melihat, memandang segala sesuatu dari perspektif kebenaran. Ibadah yang sejati itu menurut Roma 12 ayat 1 adalah living sacrifice. Jadi mematikan manusia daging dalam hidup kita itu adalah ibadah yang sejati. Bapak Ibu, daging itu sebelum dia dipersembahkan, kambing, domba itu dibantai, dibunuh, darahnya ditumpahkan, dikuliti lalu dibakar menjadi bau harum. Hidup kita juga, kedagingan kita, hal-hal yang pelit dalam hidup ini harus dimatikan. Hal-hal yang lain dimatikan dalam hidup. Saya sering dapat video pendek-pendek dari teman-teman, banyak yang kirim, sering dari Papua. Kalau hal yang tidak baik, yang saya rasa itu tidak baik, saya hapus. Saya bilang saya tidak mau yang begitu, kirim yang lucu-lucu aja. Dikirim ke saya yang lucu-lucu, yang penting untuk menghibur orang tertawa. Tapi kalau sudah cabul-cabul ya enggak. Saya bilang ke mereka, habit kita ya hamba Tuhan. Kalau yang kirim sekedar lucu untuk kita tertawa, boleh. Amin. Iya. Kamu ikut siapa? Saya ikut mama. Rence, saya juga ikut mama. Oh iya sudah. Lalu papa ikut mama juga. Itu guyon yang dikirim dari Papua buat saya. Saya tertawa, lucu sekali. Ya, itu bagus untuk menghibur. Tapi kalau guyon yang lain saya tidak mau. Bapak Ibu perhatikan. Ini yang Tuhan mau, mempersembahkan hidup kita. Itu adalah ibadah yang sejati. Jadi ibadah yang sejati yang pertama, ibadah yang sejati yang pertama, give your life to God. Amin. As an offerings to God. Karena your life is belonging to God. Persembahkan hidupmu kepada Allah, karena hidup kita itu milik Allah, not your own. When you and me confess Jesus Christ as a Lord, Jesus Christ redeem us from the power of sin, take us from sin. Perhatikan dengan baik. At the same time, your life is not your own. Pada saat yang sama hidupmu bukannya milik kamu lagi, katakan amin. Kita manusia ini kan terikat, tergadai kepada kuasa dosa.
Tetapi ketika Yesus membeli kita, Yesus membayar kita lunas. Hidup itu milik siapa? Milik Tuhan. Our life belongs to God. Ini yang harus kita pikirkan Bapak Ibu. Hidup kita bukan milik kita lagi, milik Tuhan. Nah karena itu mari Bapak Ibu yang dirahmati oleh Tuhan, memberikan hidup kita adalah ibadah yang sejati. Jadi ibadah yang sejati itu yang bagaimana? Mempersembahkan hidup kita, berhenti buat dosa pasif dan aktif. Lalu mempersembahkan hidup, aku mau hidup buat Tuhan. Kalau ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasihmu. Ini kita harus tahu. Ketika kita dibayar oleh, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengerahkan anak yang tunggal sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, not perish, but have an eternal life. Tapi punya hidup yang kekal. Jadi Bapak Ibu harus ingat, anak-anak harus ingat, pemuda remaja harus ingat, since Jesus Christ redeemed you from the power of sin, your life is not your own, but belongs to Jesus. Karena itu dengan mempersembahkan hidup kepada Allah, itu adalah ibadah yang sejati. Hanya ada dua jenis ibadah. Yang pertama sebagai sacramental to God, ibadah kepada Allah itu adalah mempersembahkan hidup kita kepada Allah. Hidup ini, seluruh hidup kita persembahkan kepada Allah sebagai persembahan. Yang hidup itu adalah ibadah yang sejati. Itu ibadah yang sejati. Dimulai dari diri kita. Jadi ibadah itu dimulai dari diri kita. Mempersembahkan hidupku, diriku, hatiku, pikiranku, perasaanku, semuanya kepada Allah. Kalau boleh juga hartaku kepada Allah. Katakan amin. Iya, ini kita mau memberi kepada Allah, saya kita mikir-mikir. Ya kan seperti anak muda. Kalau saya beri semua apa? Tuhan berkata, jual segala hartamu dan ikut aku. Dia berpikir karena hartanya banyak. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Tuhan, mempersembahkan hidup kepada Allah itu adalah ibadah yang sejati. Dosa itu terjadi di dalam diri kita. Kuasa dosa itu telah dipatahkan Bapak Ibu by redeeming of Jesus Christ. Karena itu, karena kuasa dosa telah dipatahkan dan kita telah dibeli, dan hidup kita bukan kita lagi. Kita berjuang dengan hidup ini. Katakan amin. Kita berjuang untuk mematikan perbuatan-perbuatan daging dalam hidup kita. Berhenti untuk berbuat dosa. Bapak Ibu, anak-anak muda dengar baik. HP-mu, Instagram-mu, Facebookmu, dan lain sebagainya. Perhatikan dengan baik dari mimbar ini saya mau berkata. Apalagi TikTok. Bukan berarti saya jadi orang yang munafik, enggak. Saya punya Facebook, tapi saya menggunakan Facebook saya, semua Instagram saya untuk kemuliaan Tuhan. Katakan amin. Anda semua bisa lihat Facebook saya. Bapak Ibu Saudara yang dirahmati oleh kasih karunia Tuhan, kalau Anda terlibat dengan narkotika lewat mata, hal yang pornografi itu merusak otak Anda tidak akan bermanfaat bagi kerajaan Allah. Demi Tuhan, Bapak Ibu perhatikan dengan baik. Anda tidak akan bermanfaat bagi kerajaan Allah. Perhatikan dengan itu. Karena itu yang kudus dan yang berkenan kepada Allah itu adalah ibadah yang sejati. Mari sama-sama kita berjuang untuk mengerjakan ibadah yang sejati. Dan ibadah yang sejati adalah diri kita dengan Allah. Persembahkan hidup. Aku mau mempersembahkan hidupku. Banyak. Nanti kita lihat di sini ada caranya. Yang kedua, ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Tadi ibadah yang sejati, sekarang ibadah yang murni. Ibadah yang murni mengunjungi janda-janda, yatim piatu dalam kesusahan mereka, itu murni. Mengapa dikatakan murni? Karena ketika Anda melakukan kunjungan sosial ke panti asuhan, panti jompo, mereka tidak pernah bisa membalas Anda. Katakan amin. Itu murni. Anda mau dapat apa? Hari ini orang disuruh melayani
pekerjaan yang kebanyakan memberi kepada orang lain. Hari ini orang berpikir kalau saya melayani, saya dapat apa? Ada istilah ROI, Return of Investment. Saya dapat apa kalau saya melayani? Tuhan yang membalas bagi kita. Katakan amin. Itu Yohanes kecelakaan kemarin. Saya harus keluarin uang, motor dua-dua saya tanggung, keluarin motor juga tanggung, harga rumah sakit juga. I have no money. Tapi apakah saya ada bersungut-sungut? Tanya si Om Erik. Ada ngomel juga? Enggak ada. Saya ada minta uang ke dia? Enggak. Saya cuma bilang, Tuhan, ini jadi pelajaran buat dia. Tapi Tuhan, saya percaya Tuhan akan cukupkan. Katakan amin. Dan memang Tuhan cukupkan. Dikirim tepat untuk bayar motor. Bapak Ibu, kita memperhatikan ini dengan baik. Tuhan mencukupkan kebutuhan kita. Ada saja berbagai macam caranya lah. Dengan apa yang tidak kita pikir, kita dengarkan. Katakan amin. Nah, Bapak Ibu lihat. Jadi kalau orang melayani ibadah-ibadah ya dalam pelayanan-pelayanan sosial, mereka berpikir saya dapat apa? Kita melayani anak yatim bisa memberi kita sesuatu. Nah, hari ini orang berpikir kalau saya melayani, saya berbuat sesuatu. Ada timbal balik. Jangan. Ibadah yang murni itu adalah ketika Anda mengunjungi yatim piatu dan menolong mereka dalam kesusahan mereka. Mereka tidak bisa balas, mereka cuma bisa angkat, Bapa Tuhan memberkati, Tuhan Yesus yang balas. Kalimat itu lebih hebat daripada orang kasih sesuatu ke kita. Katakan amin. Kalau Anda mengunjungi para janda, orang yang susah, orang yang miskin, anak yatim piatu terlantar, lalu Anda memberkati mereka, mereka tidak dapat balas, tapi mereka hanya bisa berdoa dengan kepolosan mereka, dengan kesederhanaan mereka. Doa mereka itulah yang hebat di hadapan Allah bagi kita. Karena itu ibadah yang murni, karena Anda punya kepentingan. Kita tidak punya kepentingan. Kepentingan apa kita di sana? Tidak ada. Melayani orang miskin dan janda susah, kita tidak boleh punya kepentingan. Lihat di sini, supaya dan menjaga dirinya supaya tidak dicemarkan oleh dunia. Jadi ibadah ada dua, ibadah yang sejati tadi satu sama ibadah yang murni. Itu cuma dua hal itu yang disebut dalam kitab Perjanjian Baru. Tidak ada ibadah yang lain. Ibadah yang sejati persembahkan diri kita. Ibadah yang murni kunjungi janda-janda dan yatim piatu. Janda-janda dalam kesusahan mereka. Ada janda yang benar-benar janda, yang susah. Ada sekarang juga banyak janda ganjen. Amin. Janda muda, mama muda. Ya kan. Iya, mama muda yang tuing itu kan. Iya, yang di TikTok apa Tok 3 Pak. Iya kan. Iya, yang goyang-goyangnya begini. Itu. Bapak Ibu perhatikan, janda yang benar-benar janda, yang dalam kesusahan, yang dia tidak punya siapapun. Bapak Ibu katakan amin. Nah, tidak disebut duda juga, karena masih bisa. Ya, Bapak Ibu lihat. Mari kita lihat di sini, ada 6 cara yang Tuhan pakai sehingga perspektif kita luas. Tidak hanya berpikir bahwa kalau saya melayani Tuhan itu dalam gereja, semua orang jadi pendeta itu gudang garam dalam gereja ini. Bapak Ibu, meskipun jemaatnya sedikit dan sederhana, tapi kita belajar untuk menggarami orang lain. Buat apa banyak di dalam gedung gereja, tapi kita jadi satpam, kita harus jadi kopassus, katakan amin. Ya, jangan tumpu jemaat banyak dalam gereja, kita jadi gudang garam, ya kan? Tuhan bilang, garamilah dunia. Kamu adalah garam dunia, katakan amin. Iya, kalau terang semua orang sudah tahu lah, kamu garam dunia. Lah kalau garam semua kumpul dalam sini, darah tinggi semua. Garam, iya kan? Garam itu kan mengasinkan satu garam saja dia bisa di satu lingkungan. Jadi berkat di situ kita semua garam kumpul sini. Waduh, jadi tekanan darah naik karena garam, iya kan? Bahkan asin. Jemaat sedikit tapi punya kuasa, punya semangat menginjil. Orang-orang Korea itu jemaatnya 20-30 orang, tapi mereka mengutus misionari. Kita harus belajar dari situ, katakan amin. Dan tanggung jawab ini kita sudah lakukan. Kita support orang-orang yang benar-benar melayani dalam pelayanan Tuhan, baik di Aceh maupun di tempat-tempat lain. Dan kita juga punya beban untuk
beban misi untuk mensupport yayasan lembaga misi. Dengan setiap bulan kita belajar untuk menabur. Itu tanggung jawab. Karena kita tidak sampai di sana. Karena saya tidak sampai di sana, tidak bisa pergi ke sana karena terbatas ruang dan waktu. Uang saya bisa pergi untuk menolong mereka, dan itu kita lakukan. Bapak Ibu yang dirahmati, ada 6 hal. Yang pertama, 6 cara yang Tuhan pakai. Yang pertama, kontemplatif. Ingin dekat dengan Allah, ingin hidup dikehendaki oleh Allah. Contohnya orang-orang Moravian, orang-orang Pietis, orang-orang Sissendorf. Jadi kontemplatif itu adalah ingin dekat dengan Allah. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Dia ingin dekat sekali dengan Allah dalam hidupnya. Kontemplatif. Makanya ada orang-orang yang dengan mudah, dengan gampang ketika pujian penyembahan, ketika nyanyi baru diangkat dia sudah air mata jatuh, dia sudah nangis. Itu orang-orang yang kontemplatif, Bapak Ibu, yang senang sekali, yang ingin dekat dengan Allah, yang ingin hidupnya dikehendaki oleh Allah. Karena Paulus berkata, hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kukerjakan adalah karena Kristus. Katakan amin. Iya, hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Bapak Ibu perhatikan. Jadi yang pertama itu kontemplatif, orang yang ingin dekat dengan Allah. Yang kedua, holiness, ingin lain dari dunia. Bapak Ibu, Kristen itu anomali. Anomali itu berbeda, sama sekali berbeda atau bertolak belakang, atau opposite. When the world say yes to sin, Christian says no to sin. Nah, ini harus kita perhatikan. Ketika dunia berkata biasa saja, orang di Belanda hidup kumpul kebo, atau bahasa Belandanya bilang semenleven, itu biasa bagi mereka. Hari ini orang selingkuh lalu ketahuan, itu biasa. Karena apa? Mereka menerima pendapat opini umum, karena semua orang melakukan hal yang sama. Tapi Kristen berkata bahwa selingkuh enggak. Selingkuh itu dosa. Amin. Karena itu, kalau kita mau menikah, kita cari pasangan. Tidak salah kita cari, kita doakan. Ya sudah, langsung kita menikah. Itu jauh lebih bagus, lebih terhormat. Amin. Daripada kita lakukan hal yang bertentangan. Kalau membunuh bagi dunia itu dibenarkan juga, bagi Kristen itu mengambil nyawa seseorang tanpa seizin yang punya nyawa. Bagi dunia, oh ini biasa. Bagi Kristen tidak biasa. Bagi orang dunia, membenci orang itu sudah biasa. Bagi Kristen, Alkitab berkata membenci dalam hati saja sudah dosa. Karena itu Kristen berbeda sekali, anomali sekali dengan dunia. Dunia mengizinkan kita untuk membenci musuh kita. Bapak Ibu, kata musuh itu datang dari kata enemy bahasa Inggrisnya, tapi bahasa Latinnya inimicus. Pengertian inimicus itu artinya orang yang tidak pantas hidup, orang yang mengasihi kita, dia pantas ditumpas. Itu pengertian inimicus begitu. Tuhan berkata berbeda, kita disuruh mengasihani musuh. Waduh, itu kan tidak masuk di logika kita. Orang Kristen disuruh mengasihani musuh. Amin. Itu Om Erik dimaki-maki itu sama bosnya. Dimaki beneran. Dai, cicing, segala macam diucapkan sama bosnya. Turun dari mobil. Berhenti kamu kerja sama saya. Apa dia balas? Oh iya nggih. Dia tidak balas. Itu yang saya pegang selalu. Saya ingat. Coba kalau dia balas, dia pergi bawa mobil, dicari itu orang tua itu digebukin. Iya kan? Akhirnya orang tua itu yang datang sendiri ke rumahnya minta maaf. Iya kan? Nah, itu dia. Nah, jadi maaf itu harus sering keluar dari mulut kita. Itulah holiness, Bapak Ibu. Kita lain daripada dunia. Holiness juga dalam pengertian mengerjakan kekudusan, hidup bagi Allah. Jadi holiness itu bukan sebuah tahyul atau sebuah pengertian yang keliru. Holiness itu artinya menyadari bahwa ada Yesus dalam hidup saya 24 jam penuh. Menyadari bahwa ada Yesus dalam hidup saya 24 jam penuh. Dimanapun, 24 hour.
Ada lagu, kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Yesus. Yesus selalu bersamaku, 24 jam ada Yesus. Iya kan? Ya. Mau pergi, mau ambil orang punya barang, mau ngutil, ada Yesus. Yang bikin ini ada Yesus. Mana-mana ada Yesus. Waduh, susah sekali jadi orang Kristen. Karena mau bikin ini dilarang. Mau bikin ini dilarang. Untuk kebaikan Anda dan saya. Katakan amin. Jadi Tuhan menciptakan itu untuk kebaikan. Sebuah disiplin untuk kebaikan. Yang berikut, ketiga, social justice. Artinya orang yang hidup berguna bagi dunia yang menderita. Seperti Mother Teresa contohnya. Jadi bagaimana cara melayani Tuhan? Tadi satu adalah ingin dekat dengan Tuhan, mengerti kehendak Tuhan. Yang kedua ingin hidup lain dari dunia, ingin hidupnya kudus. Yang berikut adalah social justice. Contohnya berguna bagi orang lain. Mother Teresa, dia melayani orang lepra, orang kusta, orang AIDS ribuan di Kalkuta, India. Dia menyerahkan masa mudanya, kesenangan hidupnya hanya untuk melayani pekerjaan Tuhan. Itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Yang keempat, melayani Tuhan dengan cara teologi. Ingin hidup untuk kerajaan Allah, ingin tahu siapa Allah dan mengenal kehendaknya. Contohnya Rasul Paulus. Dia menulis 13 surat penggembalaan untuk mendidik kita dengan luar biasa. Bapak Ibu, dia ingin menjelaskan teologi dengan baik supaya jemaat itu dapat mengerti dan memahami pokok-pokok ajaran Kristen. Yang kelima, sakramental atau ingin hidup mempersembahkan talenta bagi Allah. Salah satunya contoh ya Daud juga. Daud punya talenta bermusik dan dia banyak menciptakan mazmur. Mazmur yang terkenal adalah Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia enggan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Hidup mempersembahkan talenta bagi Tuhan. Kemudian Anda lihat Da Vinci, Anda ketik, Anda lihat Da Vinci. Kemudian Anda bisa melihat Michelangelo, orang yang memahat patung juga di Italia yang bagus. Da Vinci itu yang menggambar lukisan Tuhan Yesus perjamuan. Lukisan perjamuan itu dilukis oleh seorang yang bernama Da Vinci, Leonardo da Vinci. Lalu Leonardo da Vinci juga membuat mosaik pada gereja Saint Petrus di Vatikan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh kasih karunia Tuhan, itu adalah sakramental, living sakramental, sacrifice, mempersembahkan semua talenta yang dia punya untuk kerajaan Allah. Contoh adalah Da Vinci, Michelangelo, dan Sebastian Bach. Sebastian Bach ini menciptakan konserto, menciptakan lagu-lagu untuk dipakai untuk kor, untuk memuliakan Tuhan. Lagu-lagu yang kita bisa tahu ada dalam Kidung Jemaat, Dua Sahabat Lama. Hebat. Apapun Anda punya talenta, persembahkan untuk Tuhan. Gila kemarin mengetahui dia punya talenta mengajar bahasa Inggris, main bola dan komputer dan lain sebagainya. Baru dia tahu, selama ini dia tidak tahu. Iya. Selama ini dia tidak tahu bahwa dia tahu dia punya talenta. Tapi setelah itu dia tahu bahwa sekarang dia tahu bahwa dia punya talenta. Tapi selama ini dia tidak tahu bahwa dia punya talenta. Nah, iya kan? Setelah itu dia sekarang sudah kenal talentanya. Semua talenta kita itu bersumber daripada Allah. Every head knowledge, every hand knowledge itu datang daripada Allah. Karena itu kembalikanlah talenta kepada Allah. Bapak Ibu, saya seringkali melihat artis-artis Kristen di Indonesia, apalagi dari Maluku, itu mereka berasal dari keluarga penyanyinya di gereja. Orang tuanya penyanyi kor, pelatih kor di gereja. Lalu mereka kemudian menjadi artis di dunia internasional maupun nasional di panggung Indonesia. Setelah mereka terkenal, seringkali mereka lupa Tuhan.
Padahal mereka itu berasal dari keluarga-keluarga yang menyanyi di gereja. Bapak Ibu perhatikan penyanyi-penyanyi gospel di Amerika itu mereka semua berasal dari penyanyi gereja, penyanyi gospel. Hampir semua penyanyi gospel itu datang dan berasal dari lingkungan gereja, kor penyanyi. Anda tahu yang menyanyikan lagu Always, Whitney Houston, ya. I always love you. Nah, itu dari gereja, penyanyi gereja. Lalu setelah terkenal lupa Tuhan. Dia tidak tahu dari mana dia punya talenta, atau dia pura-pura tidak tahu bahwa dia punya talenta. Itu datang daripada Tuhan. Semua talenta kita datang daripada Tuhan. Amin. Om Erik punya talenta menyupir mobil the best. Ya, saya tidak pernah merasakan nyaman selain nyupir dengan dia. Sopir lain yang nyupir dengan yang nyupirin saya muntah-muntah, saya pusing. Iya. Kalau sopir lain nyupir saya, maka saya kena penyakit kukupi. Kurang percaya, punya iman. Ya. Adik di belakang saya sopir saya pusing muntah-muntah. Karena itu Bapak Ibu perhatikan dengan baik. Every knowledge, every head knowledge, every hand knowledge, every talent and spiritual gift, itu source-nya dari Tuhan, sumbernya dari Tuhan. Gunakan itu untuk pekerjaan Tuhan. Katakan amin. Yang berikut adalah karismatik. Ingin hidup dikuasai oleh Roh Kudus dan mendemonstrasikan kuasa Roh Kudus yang dunia tidak dapat miliki. Contohnya adalah Paulus yang penuh dengan Roh Kudus. Dia berjalan bahkan sampai bayangannya itu orang sembuh. Rasul Paulus yang berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tapi dalam nama Yesus bangkitlah, dan lain sebagainya. Ini adalah 6 cara yang Tuhan pakai dalam hidup kita. Karena itu kita tidak boleh membatasi Allah. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, kerjakan itu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Katakan amin. Ini adalah hal yang paling penting dalam kehidupan kita. Mari tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan, the 6 things Tuhan help us how to understand what your willingness for us. Kami berdoa dan kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. 6 hal ini menolong kami untuk memahami dan mengerti apa yang Engkau mau bagi kami Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur, kalaupun di antara kami semua nih jemaat yang hadir hari ini punya talenta, berbagai macam talenta dan pengetahuan Tuhan, tolong kami, ajar kami supaya kami menggunakannya, memakainya untuk pekerjaan Tuhan. Punya talenta untuk mengajar, talenta untuk melatih orang lain, talenta untuk melakukan hal-hal apapun, pelayanan sosial. Tuhan tolong di antara jemaatmu ini bangkitkan setiap talenta mereka. Tuhan dapat pakai semua talenta yang ada untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan tolong mereka yang menjadi PNS, mereka menjadi PNS, pegawai negeri sipil. Tuhan dengan bekerja sebagai PNS yang jujur, yang baik dan tidak korupsi. Yang bekerja sebagai karyawan, mereka melayani sebagai pekerjaan sebagai karyawan dengan baik, dengan benar. Yang malah sekolah, yang mahasiswa, yang siswa SD, SMP, SMA, Tuhan tolong sebagai staf di tempat ini, sebagai jemaat, sebagai pelayan. Tuhan berkati kami semua sehingga kami melayani dengan takut akan Allah, dengan pengertian yang benar bahwa semua yang kami lakukan itu bermuara kepada kesenangan hati Bapa, kesenangan hati Tuhan, bukan kepada yang kelihatan tapi yang tidak kelihatan. Berdoa Tuhan menolong semua jemaat yang hadir dengan berbagai pergumulan hidup mereka masing-masing. Engkau yang memenuhkan itu, Engkau yang mengerti lebih dalam pergumulan-pergumulan, bahkan seruan-seruan doa mereka yang tidak terjawab. Tuhan yang menjawab doa dan pergumulan jemaat. Biarlah Mazmur 121 ayat 1 dan 2, mereka melayangkan mata ke gunung-gunung, dari mana kedatangnya pertolongan bagi jemaat Tuhan, yaitu datang daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Allah El Shaddai memenuhi kebutuhan mereka, segala kecukupan mereka memenuhi kekayaan dan kemuliaan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami berdoa rahmat, anugerah, pertolongan dan kuat kuasa for all of us in this day. Tuhan, even all of us still facing the pandemic COVID in this nation, but we thank you Lord for your grace, your kindness, your mercy, your protection, your abundantly. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami bersyukur karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan
Bagimulah kemuliaan, bagimulah kemuliaan hanya kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama jemaat Tuhan kita berkata, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada pelayan.